Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar pelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 SMP bab yang ke-6, yaitu tentang qanaah ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana sih pengertian qanaah, kemudian manfaatnya apa, penghalangnya apa, dan tips-tips qanaah itu sendiri. Ya, di pelajaran qanaah untuk kelas 9 bab ke-6 ini nanti ada sub 5 pembahasan mengenai qanaah. Yang pertama pengertian qanaah, jadi apa itu qanaah yang sebenarnya. Kemudian anjuran untuk qanaah ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya qanaah. Kemudian manfaat qanaah ya, jadi ketika kita mengetahui manfaat suatu barang, maka kita pun akan semangat untuk melaksanakannya. Kemudian kita pun belajar penghalang qanaah. Jadi tidak dikategorikan qanaah atau tidak bisa qanaah ketika melakukan penghalang apa saja ya. Kemudian tips qanaah. Nah, tips ini agar kita lebih memudahkan lagi untuk melaksanakan sifat qanaah. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kali ini mudah untuk kita laksanakan. Sebagaimana doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun bermanfaat juga untuk orang lain. Warizqan thayyiba, dan rizki yang bukan hanya halal, lagi bergizi ya, agar fisik kita, otak kita semuanya bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk memudahkan pembelajaran kita kali ini, wa amalan mutaqabbalan, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, zakat kita, termasuk pada pembelajaran hari ini. Kemudian kita pun masih bisa berdoa dengan doa yang lain, semisal Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilma agar kami mudah untuk menghafalkan ilmu, warzuqni fahma, dan berilah kami pemahaman agar kami mudah memahami pelajaran ini dan kami bisa untuk memahamkan kepada orang lain. Kemudian Ustaz memberikan suatu hadis agar kita lebih semangat lagi dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Di antaranya, idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Adam, yaitu kita manusia semuanya telah mati, in qata amaluhu, maka amalannya terputus. Puasa salatnya, puasa zakatnya semuanya terputus. Illa min thalath, kecuali dalam 3 hal yang walaupun dia sudah wafat namun pahalanya terus mengalir. Di antaranya sedekah jariyah ya, yang wakaf dia keluarkan untuk membangun masjid, membangun sekolah dan sebagainya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan untuk muridnya, keluarganya, tetangganya dan sebagainya tetap mengalir walaupun dia telah wafat. Awaladin soleh yatu'alah, atau anak soleh yang mendoakan ayahnya, yang mendoakan ibunya walaupun mereka berdua telah wafat. Jadi ketika ayah dan ibu sudah wafat tapi anaknya terus berdoa, anaknya terus berbuat baik kepada keduanya, maka keduanya tetap mendapatkan pahala. Dan Ustaz sering mewanti-wanti kepada kalian agar senantiasa menghormati, menjaga adab-adabnya kepada guru kalian. Dan perlu kalian ingat bahwasanya ketika guru itu menghukum kalian, bukan berarti mereka benci kepada kalian, tidak. Guru menghukum kalian agar kalian mengetahui batasan-batasan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Seperti layaknya seorang anak yang berada di tepi jurang, maka orang yang baik pun akan menyelamatkan anak tersebut ya, walaupun bisa jadi anak tersebut terbanting ya, kemudian berdarah. Itu lebih bagus daripada anak tersebut masuk ke jurang yang akhirnya anak tersebut pun bisa mati. Dan saya perlu memberikan gambaran pada tahun 1969 ya, ketika anak itu nilainya kecil, maka dia akan dimarahi oleh gurunya juga oleh orang tuanya ya. Begitu pula dan sebaliknya pada hari ini ya, kalau anak zaman sekarang nilai kecil cengengesan, kemudian minta tolong kepada orang tuanya agar bisa merubah nilainya, kemudian memojokkan pihak sekolah. Dan kita tidak inginlah hal-hal seperti ini. Kita ingin hubungan antara guru dan murid adalah semuanya harmonis. Dan kita pun selalu mengingatkan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengeluh ya, serta membuat bangga orang tua ya. Kita lihat di sini sekolah yang masya Allah lah, sederhana sekali. Mereka yang penting ada papan tulis, meja dan sebagainya, tapi mereka tetap semangat belajar. Dan di sini gambaran kepada saudara-saudara kita yang mereka terkena lapar, yang mereka tidak bisa makan, bisa jadi mereka makan 2 hari sekali dan sebagainya ya. Mereka terkena penyakit kwashiorkor, dan alhamdulillah kita walaupun berada di musim pandemi, namun kita masih bisa makan ya dengan lauk. Bahkan kalaupun misalkan tidak dengan lauk pun masih bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian qanaah. Mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Qanaah secara bahasa berasal dari kata qanaah ya,
yang artinya ridho, menerima. Ya, qanaah secara bahasa berasal dari kata qanaah yang artinya ridho, menerima. Dan secara istilah itu apa? Sikap menerima dengan tulus. Ya, sikap menerima dengan tulus, dengan ridho, dengan lapang dada, walaupun kondisinya masih di bawah tingkat kecukupan. Ya, jadi misalkan kalau standar Indonesia kan masya Allah ya, misalkan dia berhak mendapatkan PLT lah, berarti dia di bawah kecukupan warga yang ada di Indonesia dan tidak mempertanyakan sesuatu yang hilang. Ya, jadi dia tidak menyesal, dia tidak mengeluh, aduh uangku hilang ya dan sebagainya, tidak ya, karena dia qanaah yang menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga merasa cukup dengan anugerah yang ada. Ya, jadi diberikan motor, alhamdulillah ya, walaupun misalkan tetangganya punya mobil, ya dia selalu bersyukur ya, menerima atas apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya qanaah secara bahasa adalah artinya ridho, menerima ya, lapang dada ketika menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah itu apa? Sikap menerima dengan tulus ya, lapang dada, bombong, walaupun kondisinya masih di bawah tingkat kecukupan ya, walaupun dirinya sendiri miskin ya, tapi dia tidak meminta-minta, dia tetap menjaga kehormatannya dan sebagainya, dan tidak mempertanyakan sesuatu yang hilang. Ya, misalkan dia uangnya hilang, dia kena tipu dan sebagainya, tidak mengapa, alhamdulillah ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Jadi dia selalu memandang ke bawah ya, tidak memandang ke atas. Kalau memandang ke atas ya tidak pernah selesai ya. Si fulan mendapatkan mobil, dia iri. Si fulan mendapatkan rumah, dia hasad dan sebagainya. Dan ini tidak akan pernah selesai. Namun ketika dia melihat ke bawah, alhamdulillah saya bisa jalan, tetangga itu tidak punya kaki, maka alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu anjuran untuk bersifat qanaah. Jadi Islam, Allah dan Rasulnya senantiasa menganjurkan agar kaum muslimin senantiasa bersifat qanaah ya. Salah satunya sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Muslim, qad aflaha man aslam ya, sungguh telah beruntung ya, sungguh telah menang orang yang telah masuk Islam, orang yang telah menjadi muslim. Waruziqa kafafan, dan ketika dia sudah menjadi muslim, dia mendapatkan rezeki dari Allah yang cukup ya. Cukup di sini ya cukup untuk makan gitu, cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya, cukup untuk menutup auratnya dan sebagainya, cukup untuk tinggal walaupun kontrak dan sebagainya, alhamdulillah ya. Walaupun dia tidak punya mobil ya, walaupun dia tidak punya barang-barang mewah lainnya, namun dia merasa cukup, merasa alhamdulillah, dia lapang dada menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qana'ahu Allah bima atah ya, dan ketika rezeki itu cukup kemudian kepada dia, kemudian Allah pun memberikan qanaah, memberikan kecukupan ya. Jadi cukup itu bukan berarti gaji besar ya, pendapatan besar, tidak, tapi apa? Qana'ahu Allah ya, Allah memberikan qanaah, Allah memberikan lapang dada kepada dia, dia tidak hasad, tidak dengki ya, hartanya barokah walaupun sedikit, kendaraannya tidak pernah masuk bengkel ya, walaupun kendaraannya lama, seperti itu ya. Rumahnya itu tentram walaupun rumahnya sempit. Ini namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah kepada dia, memberikan kelapangan kepada dia, dia lapang dada, tidak pernah hasad kepada kawannya dan sebagainya. Kemudian sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi ya, siapa saja yang merasa aminan, merasa aman di dalam rumahnya ya, bukan dalam kondisi perang ya, kemudian istrinya pun hubungan dengan istrinya pun harmonis, dengan anak-anaknya pun tidak pernah bertengkar dan sebagainya, aminan, dia merasa aman di rumahnya ya. Jadi ketika dia pulang kantor, ketemu anaknya tersenyum, ketemu dengan istrinya tersenyum, tidak pernah bertengkar dan sebagainya, ini adalah suatu hal yang perlu disyukuri ya, daripada dia rumahnya mewah, bertengkar dengan istrinya, berantem dengan anaknya, ini tidak aminan ya, tidak merasa aman walaupun di rumahnya sendiri, tidak pernah merasa aman walaupun rumahnya lengkap, ada AC, kulkas, TV yang besar dan sebagainya ya, tapi senantiasa bertengkar dengan anaknya, senantiasa berantem dengan istrinya dan sebagainya, ini tidak dalam keadaan aman. Mu'afan fi jasadihi ya, dia sehat badannya ya, matanya bisa melihat, mulutnya bisa makan ya, alhamdulillah sehat semuanya ya, walaupun dia keadaannya sederhana, bahkan terkesan miskin, daripada orang yang kaya ya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi dia kena jantung. Nah seperti itu, ini kan tidak nikmat ya, tidak membuatnya aminan, tidak membuatnya aman, tentram, bahagia dan sebagainya ya. Jadi bukan berarti ketika hartanya banyak itu enak ya, walaupun memang semua dibeli dengan uang ya. Jadi misalkan kita mau sholat harus membeli baju ya, seperti itu ya, kita mau haji juga harus punya uang transport dan sebagainya, tapi ketika dia hidup dalam keadaan sederhana, Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepada dia ya,
jasadnya sehat, rumahnya aman, tidak bertengkar dengan istri, tidak bertengkar dengan anak, maka dia pun telah menjadi muslim yang menang, ya. Kemudian apa lagi? Indah qutu yaumi, ya. Dia punya makanan secukupnya di rumahnya, ya. Dia punya beras, ya, dengan lauk seadanya lah, misalkan telur ataupun misalkan ya misal lebih rendah dari itulah garam, ya. Tapi walaupun makannya sama garam, tapi tidak bertengkar dengan istrinya, ya, tidak cekcok dengan anaknya, semuanya harmonis, ya, semuanya tertawa, semuanya bahagia dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang sangat nikmat. Lalu apa? Ketika Rasulullah memberikan syarat ini, ya, di rumahnya aman, dirinya sehat, ya, ada makanan di rumah walaupun sederhana, ya, walaupun bisa jadi hanya makan dengan garam. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'annama khizat lahud dunya. Maka seolah-olah dia telah menguasai dunia, ya, maka seolah-olah dia telah menjadi raja, ya, masya Allah, ya. Raja kan itu enak, ya, duduk di singgahsana, mempunyai fasilitas yang lengkap, mewah dan sebagainya, ya, itu nikmat. Itu lebih nikmatnya lagi raja seperti ini apa? Ketika rumahnya aman, ya, rumahnya aman, tubuhnya sehat, ya, dan dia bisa makan pada waktu itu dia lebih nikmat daripada raja. Kenapa sih? Iya, karena raja itu pusing, ya, memikirkan rakyatnya, ya, apakah rakyatnya sudah bahagia atau tidak, atau bahkan bisa jadi apakah dia malam itu akan selamat atau tidak, ya, karena yang namanya raja banyak pembunuh bayaran, ya, yang mengincar dia, makanya dia kadang tidak bisa tidur. Kenapa sih? Karena takut dibunuh orang, ya, takut dicuri hartanya dan sebagainya. Makanya lebih menang orang yang hidupnya sederhana, ya, yang penting rumahnya aman, tidak cekcok dengan anak istri, ya, tubuhnya sehat, ya, walaupun tidak punya kendaraan mewah, dan bisa makan walaupun hanya dengan garam. Itu lebih nikmat daripada seorang raja yang penuh dengan kemewahan, karena bisa jadi dia tidak bisa tidur dan sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian kita belajar ke sebab selanjutnya, yaitu manfaat qanaah, ya. Jadi kita ketika mengetahui manfaat suatu barang, ya, ditawari sales dan sebagainya, dan kita tahu manfaatnya, biasanya kita beli. Seperti itu, ya. Begitu pula ketika kita mempelajari qanaah dan tahu manfaatnya, semoga dengan kita mengetahui manfaat ini kita lebih semangat lagi untuk hidup qanaah. Ya, yang pertama, bahasanya apa? Manfaat qanaah melahirkan kekuatan iman, juga keyakinan tinggi kepada Allah serta keridhaan atas segala rezeki dan takdirnya, ya. Jadi dia imannya semakin kuat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah mengatakan, ya Allah, kenapa sih dia itu lebih kaya daripada saya, padahal saya lebih rajin bekerja daripada dia. Dan perkataan seperti ini pun cenderung, ya, mengingkari takdir. Tapi ketika dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, makanannya seadanya tapi dia sehat, ya, dan sebagainya, maka imannya akan semakin kuat lagi. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang dicintai Allah. Iya, karena dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak mengingkari takdir. Ketika dia tidak pernah mengeluh kepada Allah, tidak mengingkari takdir, maka otomatis, ya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda, kita bayangkan sajalah, misalkan kita mempunyai dua anak, ya, satunya cerewet seperti itu, mengeluh kepada ayahnya, satunya diam, ya, diam walaupun misalkan tidak pernah bicara dan sebagainya. Mesti sang ayah itu lebih cinta kepada anak yang diam, ya, daripada anak yang suka mengeluh, cerewet dan sebagainya. Maka anak yang diam ini pun akan dicintai oleh ayahnya, ya, bisa jadi diberikan hadiah dan sebagainya. Beda dengan anak yang cerewet, ya, suka mengeluh dan sebagainya. Bukan hanya tidak mendapat hadiah, namun bisa jadi dia dihukum oleh ayahnya, ya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah mempunyai permisalan yang lebih tinggi, walillahul matsalul a'la, ya. Jadi ketika ada hamba yang senang bersyukur, ya, tidak mengeluh, tidak hasad kepada yang lain, maka Allah pun lebih cinta kepada dia daripada hamba yang suka mengeluh, ya, hasad kepada yang lain, tidak menerima takdir, ya, ghibah sana ghibah sini. Ini malah hamba tersebut tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba punya sifat qanaah, punya sifat ridho untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun otomatis akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat qanaah yang ketiga adalah hidup dengan penuh kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan jiwa. Ya, seperti tadi hadis Nabi, ya, ketika dia di rumahnya aman, dia tubuhnya sehat dan makanannya ada, ya, maka dia bahagia, ya, bisa bercengkrama dengan istrinya, ya, bisa bermain-main dengan anaknya dan sebagainya. Itu akan tenang, ya, jiwa akan tenang. Beda dengan misalkan dia orang kaya tapi di rumahnya tidak aman, ya, cocok dengan anak istri dan sebagainya, ya, di rumahnya megah, kendaraannya mewah, tapi dia ini sakit.
Untuk apa nggak bisa pakai kendaraan kalau dianya sakit? Dan ini pun tidak nikmat. Ya begitu pula. Ya misalkan dia rumahnya mewah gitu, kemudian makanannya ada tapi dia sakit. Ya misalkan dia punya gula tapi kena penyakit diabetes, otomatis dia tidak bisa makan gula, dan ini pun tidak nikmat. Ya tapi ketika dia punya qanaah, lapang dada, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kesehatan di tubuhnya, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan makanan rizki kepada dia, walaupun sedikit tapi ini membahagiakan dia, makanya otomatis jiwanya akan tenang, ya dia pun akan berbahagia. Kemudian manfaat qanaah yang keempat yaitu apa? Terhindar dari tekanan hidup, ya sikap putus asa dan tekanan batin. Iya, jadi ketika seorang qanaah itu menerima ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dadanya akan luas. Ya, kalau bahasa Jawa khususnya Jawa seperti itu. Ya, jadi banyaklah peribahasa-peribahasa seperti itu ya. Dia lapang dada, ya menerima segala pemberian Allah, maka dia pun tidak akan tertekan, ya. Dia pun tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah, karena dia yakin, alhamdulillah hari ini dia dapat 10.000, ya alhamdulillah hari ini dapat 50.000. Dia tidak tertekan, menerima, alhamdulillah dapat seperti ini, ya yang lain dapat sedikit, ya. Beda kalau misalkan dia kerja, ya tapi dia ngejar target gitu loh, misalkan harus punya mobil karena tetangga sudah punya mobil, ini dia akan tertekan. Ya ketika kalah dengan tetangga sudah punya rumah, dia baru punya mobil, dia akan semakin tertekan. Ya asalnya mungkin kena penyakit stroke gitu, ketika tetangganya lebih sukses lagi, dia kena jantung. Ketika tetangganya lebih sukses lagi, dia mati. Seperti itu ya, dia putus asa, tertekan. Ya asalnya batinnya tertekan, ya dia kena penyakit hasad, ya kemudian jasadnya tertekan, kena penyakit stroke, kemudian jasadnya tertekan lagi, kena penyakit jantung, dan ini tidak nikmat. Ya jadi ketika seseorang itu qanaah, maka dia terhindar dari tekanan hidup dan sifat putus asa. Kenapa sih? Karena dia menerima, ya lapang dada, ya legowo terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kemudian manfaat qanaah yang kelima yaitu apa? Mendatangkan kebarokahan pada harta, jiwa, dan kehidupan. Iya, ya. Jadi ketika dia bekerja itu dapat sedikit tidak mengapa, yang penting barokah gitu. Dia bekerja, kemudian alhamdulillah punya motor, ya walaupun motornya berkas, alhamdulillah, ya dia motornya berkah, tidak pernah rusak, ya. Begitu pula jiwanya, ya dia menasihati istrinya agar hidup sederhana, begitu pula anaknya agar hidup sederhana, ya dan sebagainya, itu akan berkah, ya. Beda dengan misalkan orang yang ngejar target dunia gitu loh, dia pengen mendapatkan rumah mewah, akhirnya apa? Korupsi, seperti itu, ya. Dia pengen mendapatkan mobil yang mewah, akhirnya apa? Dia syirik, ya, dengan misalkan mengambil tuyul dan sebagainya. Maka apa? Ketika orang itu mendapatkan harta dari mencuri, ya, ketika orang itu mendapatkan harta dari korupsi, maka dia pun jiwanya tidak akan tenang, ya hartanya pun tidak akan barokah, ya walaupun misalkan rumahnya mewah, ya makanannya ada tapi anak sakit-sakitan, seperti itu, ya ini namanya anak yang tidak barokah. Begitu pula mobil, ya walaupun mobilnya mewah tapi bolak-balik masuk bengkel, dan ini pun tidak barokah. Ya, jadi barokah itu sesuai dengan fungsinya. Jadi misalkan makan menjadi sehat, ini barokah, ya. Menggunakan mobilnya bisa menyampaikan dia kepada kantor, ya bisa sampai kepada masjid, dan ini sesuai dengan fungsinya. Nah, ketika sesuai dengan fungsinya, maka ini disebut dengan barokah. Kemudian yang keenam yaitu apa? Terhindar dari melakukan hibah, namimah, dan hasad, ya karena semua ini berasal dari kebencian atas nikmat yang diperoleh dari orang lain. Ya jadi ketika orang itu ngejar target tadi, ya dia punya rumah, namun tetangganya punya rumah mewah, seperti itu, ya dia punya mobil, namun tetangganya punya mobil mewah, maka apa? Dari asalnya hasad, ya kemudian dia riba, misal seperti ini, dia punya rumah tapi tetangganya punya rumah mewah, akhirnya dia riba, dia bicara kepada orang-orang, tahu nggak si fulan itu kenapa sih rumahnya mewah? Nggak tahu, si fulan itu rumahnya mewah karena korupsi, ya padahal tidak pernah terbukti dia korupsi, ya dan sebagainya, ya dia memang kerja keras gitu, kerja keras, orangnya amanah, akhirnya dia pun mendapatkan rumah yang mewah. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dia namimah dengan yang lain, ya jadi dengan apa mengadu antar orang dan sebagainya, mengatakan bahwasanya dia mendapatkan uang dari mencuri, ya dia mendapatkan uang dari hasil tuyul dan sebagainya, dan ini dari asalnya sifat hasad itu kemudian berubah menjadi
ghibah, namimah dan sebagainya. Dan ini bukan solusi ya. Jadi ketika orang menggibahi orang yang kaya, orang kaya itu korupsi loh. Pertanyaan, apakah tiba-tiba orang yang kaya ini jadi langsung miskin? Kan tidak. Nah, seperti itu ya. Dia itu melakukan ghibah tapi bukan solusi ya. Bukan berarti ketika dia menggibahi orang kaya kemudian orang kaya langsung miskin, kan tidak. Ini namanya bukan solusi ya. Jadi yang seharusnya dia melakukan pekerjaan rumahnya, yang seharusnya dia melakukan tugas-tugasnya, dia habiskan waktu itu untuk ghibah ya. Dia habiskan waktu itu untuk namimah. Makanya ketika dia menyerahkan tugasnya kepada bosnya, melewati deadline dan sebagainya, justru mendapat hukuman dari bosnya. Seperti itu ya. Jadi waktunya tidak berkah. Yang harusnya dia kerjakan untuk mengerjakan tugas malah untuk namimah, untuk ghibah. Dia tidak berkah waktunya. Kemudian yang ketujuh, mendorong untuk terus berusaha menggapai ridha Allah dan rahmat Allah sebagai rasa syukur. Dan salah satunya dengan apa? Melihat ke bawah. Ya tadi, misalkan kita hanya punya motor, tetangga punya sepeda, tetangga satunya punya mobil. Ya, jadi jangan kita melihat ke yang punya mobil. Ya, kalau kita melihat yang punya mobil, nggak bakal selesai. Ya tadi bisa jadi melakukan ghibah, ya bisa jadi melakukan namimah dan sebagainya. Dan pekerjaan dia pun nggak bakal selesai. Ya. Tapi ketika dia itu melihat ke bawah, dia punya motor, tapi tetangga yang di bawahnya punya sepeda, ya, maka dia akan terus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan berkata, alhamdulillah punya motor, ya. Tetangga itu hanya punya sepeda. Nah, seperti itu, ya. Maka dia pun akan menggapai ridha Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di sini akan membahas tentang penghalang-penghalang tentang sifat qanaah. Yang pertama, ya, jadi penghalang ini tidak semuanya mutlak, tapi lebih baik dihindari ketika jiwa kita itu tidak kuat untuk menahan semua ini. Yang pertama, ya, penghalang qanaah sering bergaul dengan orang kaya. Ya, kita katakan di sini bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang kaya. Boleh, tidak menjadi masalah. Ya, para sahabat juga dulu kaya. Ya, semisal Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Semuanya orang-orang kaya. Ya, bahkan kekayaan Utsman bin Affan, ya, kekayaan Abdurrahman bin Auf itu melebihi kekayaannya Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah. Ya, Yahudi Qainuqa, Quraidah, ya, itu lebih kayanya Utsman daripada mereka, lebih kaya Abdurrahman bin Auf daripada mereka. Ya, jadi kita boleh bergaul dengan semisal Utsman, ya, kita boleh bergaul dengan semisal Abdurrahman bin Auf. Namun kadang jiwa kita itu lemah, gitulah. Jadi misalkan kita main ke rumahnya teman yang seperti Utsman, kita melihat rumahnya mewah, ya, mobilnya mewah, itu kadang hati kita lemah. Aduh, aku pengen punya ya rumah mewah, gitu. Aku pengen punya ya mobil mewah seperti itu. Ya, jadi boleh-boleh saja bergaul dengan mereka. Namun ketika hati kita lemah, maka lebih baik kita bergaul dengan orang biasa. Ya, kita mungkin mengunjungi sekali dua kali, tapi tidak menjadikan teman akrab. Ya, jadi kita katakan di sini boleh ya kita berteman dengan orang kaya, namun ketika hati kita lemah, ketika kita mudah untuk hasad, ya, ketika kita mudah untuk ghibah, lebih baik dihindari berteman akrab ya dengan orang kaya. Kemudian penghalang yang kedua yaitu apa? Berlebihan dalam mencari harta. Ya, sehingga itu udah puasa tadi. Ya, dia tetangganya punya mobil, sementara dia punya motor. Maka dia apa? Dia akan berlebihan dalam bekerja, ya, karena untuk kerja target. Ya, jadi misalkan asalnya pulang jam 3, dia lembur sampai jam 5 untuk mendapatkan tambahan gaji, ya, dan sebagainya. Dia berlebihan. Dia berlebihan kalau misalkan dia bisa sholat 5 waktu, ya. Kadang berlebihan sampai tidak sholat 5 waktu dan sebagainya. Paling tambahan lembur berapa sih? 1 juta, 2 juta, ya. Tapi dia sampai tidak sholat 5 waktu, ya, dan sebagainya. Bahkan Ramadan dia tidak puasa Ramadan. Kenapa? Karena kalau dia puasa maka dia lemas. Kalau lemas dia tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan uang dan sebagainya. Ya, jadi dia merasa tidak puas. Nah, kalau merasa tidak puas, ya, kemudian kerja target, kemudian lembur yang tidak kenal waktu, ya, maka hal ini tidak bisa menjadikan seseorang menjadi qanaah. Ya, jadi ya kerja seadanya lah. Ya, misalkan jam 3 pulang ya pulang. Nah, karena istri punya hak, ya, anak punya hak dan sebagainya. Kemudian penghalang qanaah apa? Jauh dari zikir dan membaca Al-Qur'an, ya, serta tidak merenunginya. Ya, jadi mereka tersibukkan bekerja, ya, apalagi bisa jadi tersibukkan ghibah, tersibukkan namimah. Mereka tidak berzikir, ya, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan mencukupi dia dari segi harta, ya, dan tidak akan mencukupi dia dari segi lapang dadanya dia terhadap terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penghalang qanaah yang keempat yaitu apa? Terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan, ya. Sehingga dalam memenuhi asal kemaksiatannya dengan berlebihan dalam bekerja, ya, bahkan mencuri. Ya tadi, ya. Dia terjerumus dalam lembah kemaksiatan, ya. Jadi misalkan orang ingin bekerja, ya, dia pengen punya jabatan, maka otomatis apa? Menyuap, seperti itu. Dia punya proyek, ya, agar proyeknya goal, maka otomatis dia menyuap. Dia terus, ya, dia menyuap, ya, terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, waliyadzubillah. Sama aja misalkan seorang perempuan gitu, dia punya teman, gadgetnya bagus ya, dia mikir dia tidak bisa bekerja dan sebagainya, makanya apa? Dia terjerumus menjadi seorang pezina. Dari zinanya itu kemudian dia bisa membeli HP, ya, dia bisa membeli mobil dan sebagainya. Dia terus terjerumus ke dalam kemaksiatan, ya, karena tadi untuk memenuhi hasratnya, hasrat pengen punya mobil, ya, hasrat pengen punya rumah dan sebagainya. Karena dia tidak bisa bekerja dengan yang baik, dia hanya bisa bekerja dengan maksiat, makanya dia terus terjerumus, ya, terjerumus di dalam suap, terjerumus di dalam mencuri, terjerumus di dalam berzina dan sebagainya, hanya untuk memenuhi keinginannya itu, ya. Makanya ketika seseorang terus menerus dalam kemaksiatan ketika bekerja, maka dia tidak bisa menjadi orang yang qanaah. Kemudian berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan ini tidaklah bisa diperoleh kecuali berkaitan dengan penghalang nomor 2, ya, yaitu berlebihan dalam mencari harta, ya. Jadi dia berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dia berlebihan, ya, misalkan dia makan cukup dengan telur lah, katakanlah seperti itu, tapi dia pengen makan dengan sapi, padahal uangnya tidak ada, ya. Ketika pengen makan dengan sapi itu, ya, dia harus bekerja keras, ya, lembur dan sebagainya, ya. Begitu pula dia uangnya hanya cukup untuk beli motor, tapi dia tidak qanaah, ya, maka dia pun untuk memenuhi kebutuhannya, biar bisa punya mobil, maka dia pun bekerja keras, ya, lembur dan sebagainya, bahkan bekerja dalam maksiat. Nah, ketika halnya seperti ini, maka dia pun tidak bisa menjadi orang yang qanaah, ya. Kemudian kita tips, ya, agar kita mudah berqanaah, ya, satu, ya, tipsnya agar kita bisa qanaah, melihat ke bawah, jangan malah ke atas, ya. Tadi kita punya motor, tetangga kiri punya sepeda, tetangga kanan punya mobil, ya. Kita jangan melihat yang punya mobil, tapi melihatnya yang punya sepeda. Maka kita nanti akan berkata, alhamdulillah punya motor, ya, tetangganya punya sepeda. Makanya ini sesuai dengan yang Rasulullah SAW sabdakan apa? Unduru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang keadaannya di bawah kalian, ya. Kalian punya motor, tetangga punya sepeda, lihat yang punya sepeda, ya, jangan lihat yang punya mobil. Ini nanti nggak bakal selesai, ya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, ya. Jangan melihat orang yang di atas kalian, ya. Kalian punya motor, tetangga kanan punya mobil, jangan melihat yang punya mobil, ya, tapi melihat yang di bawah yang hanya punya sepeda. Fa wa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Hal yang seperti ini, yaitu yang melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, ya, tidak akan meremehkan nikmat Allah, justru semakin bersyukur, alhamdulillah punya motor, ya, tetangga hanya punya sepeda. Seperti itu, ya. Dia tidak akan meremehkan nikmat Allah. Namun kalau melihat ke atas, dia akan meremehkan nikmat Allah, ya, bahkan terkesan mencela takdir Allah. Dia punya motor, tetangga punya mobil, dia bisa jadi akan mengeluh, bisa jadi akan berkata, duh, kenapa ya tetangga punya mobil, ya, kok aku cuma punya motor, padahal kan bekerjanya sama. Ini, ya, jadi bahkan kalau kita melihat ke atas, kata kita terkesan, ya, mengingkari takdir Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami apa? Kita harus mempunyai konsep bahwasanya harta dapat membawa dampak buruk. Iya, kadang memang kita tidak punya mobil, katakanlah seperti itu, ya. Namun bisa jadi ketika kita punya mobil itu kita bisa ke tempat perzinaan, ya, kita bisa ke diskotik, alhamdulillah, ya. Kita cuma punya motor, kalau ke diskotik manual seperti itu, ya. Kalau kita punya motor itu tidak maksiat kemana-mana, tapi kadang kalau kita punya mobil itu godaannya berat, ya. Ada teman mengajak ke diskotik dan sebagainya, alhamdulillah, ya, bahwasanya punya harta sederhana itu nikmat daripada punya harta lebih, ya, karena lebih bisa mendorong kepada kemaksiatan, seperti itu. Dia punya uang lebih, ya, kemudian tetangga mengajak judi, itu coba kalau misalkan dia tidak punya uang, akhirnya dia tidak berjudi, ya, bahwasanya harta bisa membawa kepada dampak buruk seperti tadi, ya. Dia punya uang banyak, akhirnya dia berjudi, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, membaca sirah para pendahulu yang soleh, ya, seperti silonya Said bin Amir, ya, gubernur pada zaman Umar bin Khattab yang ada di daerah Hims, ya. Jadi cerita singkatnya, Umar bin Khattab itu minta data, ya, penduduk Hims yang paling miskin siapa aja, ya. Jadi kalau di Indonesia daftar BLT lah, ya, seperti itu, ya.
Nah, ketika di daftar itu ya kemudian ada nama Said. Nah, kemudian Umar tanya, ini Said siapa? Said bin Amir. Said bin Amir yang mana? Gubernur kota Hims. Ya Umar, seperti itu. Ya Masya Allah. Ya. Jadi walaupun seorang gubernur ya, tapi Said bin Amir itu hidup dalam kesederhanaan, kemewahan, qanaah ya, menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Padahal coba kita pikirkan seorang gubernur ya, di mana-mana yang namanya gubernurnya kaya ya, tapi di sini Said bin Amir itu miskin ya. Kenapa sih? Karena lebih mengedepankan rakyatnya dan beliau lebih qanaah ya, merasa apa yang Allah berikan kepada dia adalah cukup ya, tidak merasa kurang, kemudian berburuk sangka kepada takdir Allah dan sebagainya. Kemudian tips yang keempat yaitu apa? Agar kita mudah untuk bersikap qanaah, yaitu mengunjungi rumah sakit atau kuburan. Iya, jadi kalau kita mengunjungi rumah sakit, ya Allah itu sakit kena jantung ya, kita mengunjungi rumah sakit ada pasien kena stroke ya, maka dia qanaah ya, maka dia akan lapang dada, maka dia di dalam hatinya akan berkata sendiri, alhamdulillah saya sehat, paling kena panu seperti itu ya. Alhamdulillah saya sehat, paling kena flu ya. Ini yang di rumah sakit ada yang kena stroke ya, ini yang di rumah sakit ada yang kena jantung dan sebagainya. Maka dia akan senantiasa bersyukur dan bersyukur. Begitu pula ketika dia ingat lewat kuburan ya, alhamdulillah ya saya masih hidup, masih bisa sholat ya, masih bisa zakat. Oh ini saudara saya mati kemarin, ini yang dikuburkan yang masih baru ini saudara saya. Seperti itu ya. Dengan dia mengunjungi rumah sakit ya, dengan dia mengunjungi kuburan, maka dia pun akan lebih bisa untuk bersifat qanaah. Kemudian ingat kematian ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, faqtiru min dzikri hadamil ladzat ay al maut ya, bahwasanya perbanyaklah zikir, ingat ya, hadimil ladzat. Hadimil ladzat itu yang menghancurkan kenikmatan, apa? Yaitu maut ya, kematian ya. Jadi misalkan kita lagi makan seadanya ya, misalkan ya qadarullah lah cuma makan sama telur atau bahkan sama garam saja ya, kemudian kita bisa ingat kematian, itu nanti akan bersyukur, alhamdulillah ya masih bisa makan garam, makan nasi sama garam, habis makan saya bisa untuk menguatkan sholat saya ya, saya bisa menguatkan untuk belajar saya, makanya dia terus untuk bersyukur. Tapi coba kalau dia tidak pernah mengingat kematian ya, kerja untuk memenuhi kebutuhannya ya, meninggikan rumahnya, memperbagus mobilnya dan sebagainya. Ketika dia tidak pernah mengingat kematian, maka dia pun tidak akan pernah bisa bersyukur ya. Kemudian tips yang terakhir agar kita qanaah yaitu apa? Berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk menerima ya pemberian Allah dengan lapang dada. Salah satunya dengan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku agar senantiasa mengingat Engkau ya Allah, dengan berzikir, dengan membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Wa syukrika, dan tolonglah aku agar mudah bersyukur kepada Engkau ya. Mudahkanlah aku agar senantiasa melihat yang ke bawah, jangan melihat yang ke atas. Wa husni ibadatik, dan agar aku menjadi hamba-Mu yang baik ya. Dengan qanaah ini ya Allah, jadikanlah aku hamba yang baik ya. Aku takut kalau misalkan diberikan harta maka aku akan bermaksiat kepada Engkau. Nah seperti itu ya. Jadi berdoa minta tolong ya. Jadi jangan kita mengandalkan diri sendiri, kita kuat makan sedikit, kuat di tempat tinggal yang sempit. Tapi kita tidak berdoa, kita terus ya harus berdoa kepada Allah agar mudah diberikan sifat lapang dada ya, diberikan sifat qanaah. Dengan salah satu doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku agar mudah mengingat Engkau, agar mudah bersyukur, dan agar mudah menjadi hamba-Mu yang baik. Kemudian ini mufradatnya ya yang harus kalian hafal. A'inni tadi pada doa itu bantulah saya. Kemudian tasdar ya, meremehkan ya, pada tadi melihat ke atas ya, jangan melihat ke atas tapi melihat ke bawah. Kemudian qut ya, makanan pokok. Ini pada tadi ya, ketika siapa sih mukmin yang berhasil, siapa sih mukmin yang bahagia ya, yang punya makanan walaupun hanya sedikit ya. Kemudian kafaf, ini cukup ya, tadi diberikan rezeki yang cukup. Kemudian mu'afan, sehat ya, jadi alhamdulillah sehat dan bisa makan makanan ya, ini sehat. Kemudian sirp itu rumah. Kemudian ini ada sedikit kisah ya, gubernur tadi ya, yang Sa'ad bin Amir yang ada di kota Hims. Silakan nanti kalian bisa searching sendiri di YouTube ya, banyaklah, tinggal ketik saja gubernur Sa'id bin Amir ya, itu banyak di situ. Kemudian ini kita berdoa ya, karena pembelajaran kita sudah selesai. Zadanallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu ya dan semangat kepada kita untuk belajar, dan semoga
yang kita pelajari ini ya bukan hanya untuk dipahami saja, ya bukan hanya untuk dihafalkan. Penghalang qanaah apa saja, ya tips qanaah apa saja tidak, ya. Namun juga hendaknya diamalkan. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagaimana qanaah, tips qanaah, semoga kita pun menjadi orang yang qanaah. Ya, jadi bukan hanya sekedar dihafal, namun juga dipraktikkan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan ini silakan, ada nomornya Ustaz dan ini ada emailnya Ustaz. Dan ini silakan kunjungi websitenya Ustaz, dan ini tempat Ustaz mengambil template ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, yaitu untuk kelas 9 pada bab ke-6 pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang bab muraqabah, bab tentang qanaah, ya. Marilah kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih? Karena melalui jasa beliau lah kita bisa mengetahui iman, bisa mengetahui Islam, termasuk mengetahui tentang qanaah ini, tipsnya, ya, dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan kita pun senantiasa mendoakan kepada orang tua kita, ya, ayah kita yang rela membanting tulangnya bekerja untuk menafkahi kita, diantara untuk biaya pendidikan kita, dan ibu kita yang telah mengandung kita, yang melahirkan kita, bahkan mengurus kita sampai sekarang ini, ya. Jerih payah ayah kita dan ibu kita yang begitu besar, maka layaknya kita mendoakan kepada mereka dengan doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, ayah dan ibuku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku selagi kecil. Alhamdulillahirabbil alamin.